Jalan ceritanya beberapa hari ini ada begitu banyak permintaan seperti WA, kemudian DM, supaya saya ikut serta dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Jadi jalan ceritanya ada semacam pernyataan sikap politik dari Purnawirawan TNI, di mana dalam pernyataan sikap itu yang paling menonjol adalah soal mengusulkan bagaimana Wakil Presiden itu dimaksulkan ataupun diganti. Saya baca redaksinya. Poin yang ke-8, mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi 1-7 poin yang disampaikan itu sebenarnya sifatnya normatif, tapi ketika bicara tentang poin ke-8, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya Wakil Presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan Wakil Presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap Wakil Presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap Wakil Presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain, saling memberikan statement-statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian Wakil Presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia, tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut. Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya. Tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan yang meminta, Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang? Karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah Purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya Wakil Presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah Wakil Presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis
kelompok-kelompok pegiat demokrasi ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa saat itu. Saya ingin katakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Yang diminta diganti, diminta dimundurkan, itu adalah wakil presiden hanya terjadi di era sekarang. Kalau kita melihat argumentasinya, ini dikaitkan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Salah satunya terkait dengan umurnya Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang sepertinya kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan menganggap persoalan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres itu berbuntut panjang hingga saat ini. Salah satunya adalah mereka, para Purnawirawan, salah satu sebagai kelompok masyarakat meminta supaya wakil presiden itu diganti. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, nah ini adalah titik krusialnya. Tentu mengganti wakil presiden itu bukan perkara gampang. Itu bukan perkara mudah. Tidak bisa dong kun payakun ataupun seperti begitu mudah untuk membalik telapak tangan. Kalau kita membaca regulasinya, ada gembok sebenarnya yang saya kira untuk mengganti wakil presiden itu adalah hal yang sangat sulit dan mungkin secara normal itu sangat mustahil. Misalnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, kita cek satu persatu misalnya pasal 7A dan B, di situ kan dijelaskan bahwa wakil presiden itu bisa diganti, ya kira-kira begitu, bisa diberhentikan oleh MPR atas usulan Dewan jika terbukti melakukan pelanggaran konstitusi seperti pengkhianatan terhadap negara, kemudian korupsi, penyuapan ataupun tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelah maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Ini bunyi undang-undang loh. Artinya apa? Wakil presiden itu hanya bisa diganti oleh MPR, tentu diusulkan oleh DPR, ketika wakil presiden itu terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindakan tercela yang lain. Tentu. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Bung Adi Praitno ya terkait bagaimana desakan untuk mengganti Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden melalui MPR. Dan ini tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI, dan tentu ini menjadi petisi yang serius yang nantinya mungkin bisa saja semakin melebar luas dan bahkan semakin besar, dan bahkan sekaligus bisa juga terjadi kalau ada aspek-aspek hukum yang memungkinkan Gibran untuk dimakzulkan atau untuk diganti sebagai wakil presiden. Tetapi siapa nanti yang akan menggantikan posisi Gibran misalnya? Ya tentu ya pasti orang pilihan dari presiden itu sendiri gitu ya. Nah, tapi saya teman-teman tidak terlalu panjang lebar lah untuk mengulas ke sana ya, karena saya yakin teman-teman juga sudah mendengarkan kabar-kabar yang beredar ya. Kali ini saya akan bacakan bagaimana pendapat masyarakat Indonesia terkait hal ini. Apakah banyak yang setuju atau justru sebaliknya? Kita akan simpulkan nanti setelah saya menyampaikan ulasan ini. Pemaparan lugas dan bagus mencerahkan, tetaplah berada di jalan yang netral dan lugas supaya masyarakat bisa mendapatkan pencerahan dari pengamat yang netral seperti Bung Adi Praitno. Semangat Mas Adi, tetap istiqomah, tidak berpihak ke pihak manapun kecuali hanya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Mantap Mas Adi atas pencerahannya, netralitas Mas Adi sangat masyarakat harapkan. Betul apa kata Mas Adi Praitno, mengganti wakil presiden tidak bisa kun fayakun. Bravo Mas Adi Praitno. Ya itulah tadi juga yang saya katakan, ya bisa saja terjadi, tapi ya kalau ada aspek-aspek atau dasar hukum yang memungkinkan itu. Lagi pula tidak segampang itu loh mengganti wakil presiden, karena bagaimanapun wakil presiden itu dipasangkan dengan presiden yang itu sudah menjadi pilihan rakyat, dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Jadi nggak segampang itu sebetulnya gitu ya. Tapi kalau desakan-desakan ini semakin besar dan juga masyarakat rakyat Indonesia banyak setuju, ya mau gimana lagi gitu ya. Mahkamah rakyat yang berjalan kalau seperti itu ya. Ya, lalu kemudian Megawati jadi presiden bukan dipilih rakyat tapi dapat begal dari Gus Dur.
Sekarang para jenderal niru Megawati, yaitu begal Gibran yang sah dipilih rakyat. Kerakusan kekuasaan, Megawati kok dianut para jenderal, gak malu banget ya. Pendapatku 8 tuntutan yang tidak lazim justru melemahkan 8 tuntutan itu sendiri. Dengan kata lain, gugur semua. Jenderal ini kalau dilihat sejarah pemilu yang lalu adalah pensiunan yang bermain politik yang kalah. Masyarakat sangat pahamlah pensiunan jenderal ini. Rasanya kita ingin dikacaukan oleh kepentingan kelompok yang gak bisa menerima kedamaian untuk Indonesia tercinta. Rencana kudeta secara halus dan licik terhadap pemerintah yang sah Prabowo Gibran. Selama sehat, salam sehat selalu dan yang lainnya. Ini kalau kita melihat lagi, kalau Pak Jenderal Tri speak up-nya sebelum Prabowo deklarasi sebagai pasangan capres atau cawapres, tentunya saya akan mendukung Pak Jenderal. Aneh rasanya, kok baru bersuara sekarang. Nah, itu dia, ada apa sebetulnya, kenapa? Atau ada kekhawatiran yang mungkin ya tuntutan itu atau petisi itu digaungkan gitu ya, atau apa sebetulnya? Atau melihat kondisi bagaimana seorang Gibran yang saat ini sudah menjabat kurang lebih 8 bulan sebagai wakil presiden, apa kontribusi yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan oleh Gibran? Apakah melihat atau memandang itu? Ya kita nggak tahu juga. Tetapi sama-sama kita juga tahu bahwa itu tidak segampang yang mungkin dipikirkan. Karena ini menyangkut pilihan rakyat juga. Tapi bisa saja terjadi. Bukan tidak mungkin juga kalau Gibran ingin dimakzulkan. Gitu ya. Lalu kemudian ini sering sekali disangkut-sangkut podcast belajar dari sejarah Gus Dur yang dikudeta dan lain-lain gitu ya. Padahal memang kemarin itu kan kalau Pak Gus Dur katanya ya di bawah tekanan politik memang pada saat itu ya. Mestinya tak bijaksana mestinya tak bijaksana mengangkangi demokrasi. Pilpres sudah selesai, MK 90 kontroversial tapi dihargai mayoritas rakyat. Mestinya para purnawirawan mengingatkan untuk pemilu mendatang bukan memakjulkan pilihan kedaulatan rakyat. Faktanya rakyat yang menang, kedaulatan rakyat atas mayoritas pilihan, etika apapun di bawah kedaulatan rakyat. Lebih ke arah pelemahan pemerintahan Prabowo, Prabowo Jokowi. Para purnawirawan itu sudah tak pantas jadi panutan kecuali partisan ya. Almari buku Cak Adi terlihat melengkung, hati-hati lemarinya bisa ambrol. Saya mengalami ambrol lemari beberapa waktu yang lalu terkait petisi para jenderal TNI. Sikap saya netral, saya anggap angin lalu. Nah mungkin teman-teman menganggapnya angin lalu atau angin baru datang atau apa gitu ya. Silakan berpendapat di komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.